Halo semua, kembali lagi di channel saya. Bagaimana hasil ujiannya kemarin? Semoga kalian semua punya hasil yang bagus. Jadi kalau di ujian itu, kalau kita online ya, kita langsung bisa lihat hasil ujian kita, berapa benernya dari berapa soal. Nah, nanti tinggal kita hitung-hitung aja kira-kira nilai kita dapatnya berapa di akhirnya. Misalnya saya di sini dapatnya 37 dari 45 soal. Cara ngitungnya adalah nilai benar dibagi sama soal dikali 100, ntar dapat hasil nilai ujiannya. Nah, saya kan tadi 37 dibagi 45, terus dikali 100, hasilnya adalah 82,2. Terus, karena hasilnya di atas 30% dari 100, nah, jadi saya nilai tuton saya bisa diambil sebanyak 30%. Nilai tuton kemarin adalah 85. Diambil 30% dari 85 itu ya. Terus ditambahin sama 70% dari 82,2. Nah, hasilnya itu adalah 83. Nah, 83 inilah nilai akhir saya. Terus dilihat lagi nih, 83 itu masuk ke kategori nilai yang mana? 83 itu masuk ke di atas 80, jadi A. Tapi kalau esai, nah kalau esai itu kita nggak bisa predict ya. Tapi yang lain, yang pilihan ganda, kita udah bisa tahu hasil akhirnya. Nah, setelah ujian, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa UT luar negeri ya. Jadi di tahun ajaran ini yang sekarang 2005-2006 kita pakai kurikulum yang baru. Jadi mata kuliah yang tadinya kita di LKAM itu akan berubah posisinya. Saya semester 3 bakalan ya. Nah, jadi di semester 3 ntar saya ngambilnya di comot-comot gitu. Nah, karena SKS dari semester 3 sampai semester 8 itu maksimumnya adalah 24 SKS, jadi kita bisa ambil sekitar 8 mata kuliah kalau mau fullnya ya. Karena sudah selesai UAS kemarin, kita sekarang bisa registrasi ulang untuk mata kuliah next semester. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu nilai semester kemarin keluar dulu baru kita registrasi. Kita nggak perlu nunggu sebenarnya. Kita udah bisa registrasi dari sekarang. Cuman untuk some people, like including me, saya itu registrasi after I got my final scores. So, kita lebih confident untuk ngambil mata kuliah mana yang mau kita ambil di next semester. But if you guys want, kalau kalian mau ngambil registrasi sekarang, caranya sebagai berikut. Nah, pertama kita akan masuk ke myut.ac.id dan after that kita masukkan NIM kita di myut. Nah, setelah kita masuk ke website myut, kita langsung pergi ke option ini ya, registrasi ini. Sebelah kiri, pilih registrasi mata kuliah. Nah, setelah itu kita isi lokasi tempat ujiannya. Di mana lokasi kita, negara kita sekarang. Nah, pilih. Sekarang saya ada di New Jersey, tapi karena yang paling dekat adalah New York, jadi saya pilih New York. Lalu buka lagi ya di tab selanjutnya, myut-nya. Terus kita buka LKAM kita. Kalau kita registrasinya setelah nilai akhir kita keluar, jadi itu lebih gampang gitu ngelihat yang mana yang bisa diambil mata kuliahnya ya. Karena kita kan non SIPAS nih, kita bisa ambil sembarang yang mana kita mau. Nah, kalau misalnya SIPAS itu kan udah paket ya dari sananya, udah tinggal bayar aja gitu mungkin. Saya juga kurang tahu ya SIPAS. Nah, kalau non SIPAS kita tinggal pilih nih yang mana yang kita mau. Nah, jadi tinggal di copy kode mata kuliahnya. Nah, di sini saya akan ngambil belajar di era digital, and then saya paste di sini. Nah, terus kita klik tambah ke daftar mata kuliah.
Nah, ntar ada di bawah sini. Nah, di sini ada keterangannya ya untuk kode waktu ujian, yaitu di hari kedua jam kelima. Tapi karena kita ntar ujiannya online dan di rumah, kita bisa adjust untuk ujiannya kapan. Lalu diklik tutorial online-nya di sini. Nah, terus kembali lagi kita di LKM-nya tadi, terus ambil lagi yang mana yang mau. Nah, saya ambil lagi di sini, and then udah di paste. Nah, terus diklik, terus ditambah ke daftar mata kuliah, dan seterusnya sampai kalau mau full 24 SKS ya mungkin 8 ya. Terus udah gitu kita tinggal klik registrasikan mata kuliah. Ini saya cuma contoh ya, jadi saya cuma ambil 2 aja. Nah, ntar di sini ada untuk bayarnya. Kalau ntar 8 mungkin sekitar 5 jutaan lebih ya untuk kita mahasiswa luar negeri, harga registrasinya. Kalau 6 mata kuliah sekitar 4.500.000-an. Ntar kita dikasih virtual account buat bayarnya itu bisa kita transfer dulu ke bank kita yang di Indonesia, terus kita bayar lewat bank itu, misalnya BRI gitu ya, atau BCA atau bank apapun yang ada di virtual account-nya tadi yang dikasih. Atau kalau mau langsung bisa pakai Visa or Mastercard, credit card. Tapi kemarin saya coba Visa card itu dari credit card saya, itu nggak masuk dia. Jadi ada errornya, dan untungnya uangnya kembali. Jadi saya save-nya, saya kirim dulu ke Indonesia uangnya ke account BRI saya. Sorry ya, saya tuh lagi batuk sebenarnya ini. Jadi terus dari account itu saya langsung send to the virtual bank yang udah dikasih nomornya dari bill tadi. Kalau yang di Indonesia ada yang pakai kayak digital money ya, kayak apa ya, Dana gitu ya. Tapi saya belum pernah sih pakai yang kayak gitu, kayak Dana atau gimana gitu. Saya belum pernah pakai. Terus kalau udah bayar, tinggal dicek di sini di info billingnya, udah statusnya ya, sudah terbayar atau belum. Nah, bisa di print untuk di save. Semester yang lalu kita masih harus aktivasi Tuton e-learningnya itu ya, tapi sekarang kabarnya kita nggak perlu lagi. Jadi saya juga belum tahu bagaimana ceritanya ntar, karena kurikulum baru ini jadi nggak ada lagi kita harus aktivasi Tuton. Kita juga nanti nggak ada yang namanya TMK, cuman ntar nilainya jadi Tuton dapatnya 40% dan UAS 60%. Tadinya UAS 70% dan Tuton 30%. Nah, sekarang Tutonnya 40% diambil ntar nilainya, dan UAS-nya 60%. Nah, seperti itu. Di kurikulum baru ini banyak mata kuliah yang berubah nama. Jadi kalau mau lebih jelasnya, kita lihat lagi di katalog UT. Nah, di situ ada tuh namanya, yang tadinya apa jadi apa, seperti itu. Ntar tinggal disesuaikan aja. Untuk batas waktu registrasi, lebih jelasnya lagi bisa dilihat di kalender UT. Di sini kita bisa lihat registrasi mata kuliah dari 7 Mei sampai 8 Agustus. Kalau untuk yang mahasiswa baru non-RPL. Nah, kalau yang mahasiswa ongoing seperti kita, nah itu sampai tanggal dari 19 Mei sampai tanggal 10 Agustus. Jadi walaupun kita di luar negeri, kalendernya masih sama. Jadi kuliah di UT itu udah online, terus bayarnya juga mudah walaupun kita di sini. Nah, kalau ada pertanyaan, tinggal disampaikan di kolom komentar di bawah. Kalau saya tahu, saya akan jawab, or people that watch this video also can answer your questions. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye.